Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Putri Rima dengan NIM 1905 102038 ingin menjelaskan sedikit mengenai single linked list. Linked list merupakan struktur data yang bersifat linear. Linked list mempunyai pointer. Pointer itu berguna untuk acuan atau dalam linked list biasa disebut start atau head. Di mana dalam linked list juga terdapat pointer current. Artinya dia akan memindahkan acuan jika terdapat data yang masuk. Di sini kita akan menjelaskan tentang logikanya dulu. Yang pertama nih, linked list itu ada dua. Sebenarnya ada 4, tapi ini 2 secara garis umum. Yang pertama itu adalah single linked list, yang di sini saya akan menjelaskan, yang artinya dia harusnya hanya berjalan linear. Jadi dari awal hingga ke tail. Sedangkan double linked list itu dia akan mengulang lagi sehingga nulnya terdapat 2 di sini dan di sini. Sedangkan single linked list nulnya cuma 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar dari linked list. Linked list itu konsep dasarnya seperti ini ya. Di mana dia satu nude itu kapsul seperti kayak gini. Saya bilangnya kapsul biar enak. Jadi nude ini terdiri atas 2, yaitu info dan next. Dalam program saya, info ini saya ganti dengan nilai biar enak gitu. Jadi nilai ini dialah yang berisi nilai. Sedangkan next ini berfungsi untuk menyimpan node kedua. Node kedua ini akan disimpan di next ini. Makanya satu kapsul berkaitan dengan kapsul lainnya. Gitu. Jadi node kedua akan disimpan oleh next ini. Node ketiga akan disimpan oleh next ini. Dan node keempat akan disimpan oleh next ini. Jadi next ini apa isinya? Makanya di sini ada nilainya 0 atau bernilai kosong. Sedangkan next yang pertama ini, itu siapa yang nyimpan? Itu ada yang nyimpan adalah start atau head gitu. Saya ulang lah ya biar enak. Jadi di dalam node ini ada tersimpan info dan next, di mana info ini berisikan nilai A, B, C, dan D. Sedangkan si next ini berisi adalah angka atau nama node yang di sini. Node yang selanjutnya, makanya dia akan berkaitan. Node ke-1 dan node ke-2, node ke-3 dan node ke-4. Jadi next di node ke-1 akan berisikan node ke-2. Next di node ke-2 akan berisikan node ke-3. Next di node ke-4 akan bernilai 0 karena next ketiga ini akan menyimpan node ke-4. Makanya next di sini akan bernilai 0 atau bernilai kosong. Sedangkan next di node pertama ini disimpan oleh pointer start. Begitu. Konsep dasar linked list kayak gitu. Dia linked list ini dia kekurangannya dia akan memakan waktu lama dan sifatnya itu berantakan atau random list. Di sini misalnya kita akan mengakses yang B, itu kita harus melewati yang A. Sedangkan kita akan melewatin misalnya kita akan mengakses D, kita harus melewati A, B, C dulu, nggak bisa langsung ke D. Sedangkan jika array, dia juga menyimpan memori, sama dengan linked list. Tetapi linked list ini, next inilah yang menjadi memorinya. Memori atau tempat dia menyimpan. Jadi nanti dia akan dipanggil dengan nama next ini gitu. Selanjutnya, jika array bisa dipanggil sesuai dengan nomor array, misalnya array ke-1 kita panggil. Kita nggak perlu mengakses array ke-0. Sedangkan di linked list ini bedanya seperti itu. Begitu. Ini misalnya tadi data baru ya. Oke, di sini aja penjelasan awalnya, konsep dasarnya. Kita lanjut ke programnya. Ini programnya udah saya buat. Itu ada panjang banget ya, sampai 288. Di sini linked list ya, saya membuat pilihan itu ada 10 pilihan. Di sini kita akan buat integer main. Awal ini kita akan mengosongkan nilai head. Jadi tidak ada dia bernilai SMT atau kosong. Selanjutnya ini clean screen ini sebagai biar dia nggak banyak kali mencetak ini, tetapi dia tetap akan menyimpan gitu. Di sini ada insert depan, insert belakang, insert posisi. Insert depan misalnya kita udah memasukkan angka 1, tetapi kita
lupa memasukkan angka 0. Jadi kita harus pencet ini 1 dan itu satunya akan masuk ke depan. Selanjutnya kita akan insert belakang. Kita akan memasukkan angka 2 setelah 1. Berarti kita akan menekan cash ini. Selanjutnya insert posisi. Insert posisi ini terserah kita mau masuk ke posisi mana. Posisi 2, posisi 3. Bukan array ya. Kalau array kan array 1, array 2. Enggak, ini posisi. Posisi 1, posisi 2, posisi 3, terserah kita. Terus ada delete. Delete-nya bisa kita hapus yang depan, bisa kita hapus yang belakang, dan sama kita akan hapus posisi. Yang ketujuh adalah tampil data, atau kita akan menampilkan print gitu, atau di print datanya gitu. Selanjutnya ada clear. Clear ini dia akan menghapus semua data yang sudah kita inputkan. Yang ke-9 ini ada panjang linked list. Jadi berapa data yang kita masukkan, jumlah berapa data yang kita masukkan. Yang ke-10 ini exit jika kita nggak mau ngapain-ngapain lagi terhadap program itu. Oke, kita masuk saja ke case 1. Case 1 ini ada tambah data depan. Saya buat di sini. Case 2 itu ada tambah data belakang dengan integer data baru. Data baru ini artinya kita bisa masukkan 9. Jadi 9 itu akan di-scan sebagai data baru. Lanjut, case 3 itu adalah masukkan posisi. Berarti kita ada 2 dong. Yang pertama itu adalah posisi mana yang mau kita inginkan dan masukkan data. Yang keempat adalah hapus depan, hapus belakang, case 5. Case 6 itu adalah hapus posisi sama seperti tadi, tapi dia nggak akan memasukkan data baru, jadi dia hanya memerlukan posisi yang mana yang ingin kita hapus. Yang ke-7 adalah cetak, yang ke-8 adalah clear, 9 ada panjang linked list, yang ke-10 adalah return 0, artinya semua bernilai benar, maka dia akan keluar. Default jika pilihan kita masukkan 11 dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Ini udah ya, jadi tinggal anak-anaknya ini kan ada anaknya kayak void gitu, jadi dia akan memanggil program yang ini gitu. Kita masuk ke konsep dasar lagi, tetapi dia dalam memasukkan data baru atau memasukkan data di yang udah ada, atau juga memasukkan data yang udah ada tetapi dia disisip. Lanjut, yang pertama misalnya kita nih ada data nih, datanya pertama kita tuh 20. Ini logikanya dulu aja yang kita jalani biar mindsetnya udah ada di otak kita, jadi tidak susah untuk memahami program. Yang pertama itu adalah kita akan udah ada 20 nih, 0. Ini kan ada bernilai 0 kan, karena dia cuma 1. Sedangkan node yang ke-1 ini akan disimpan oleh si head atau pointer. Yang kedua, nih dia kan ada masuk data baru misalnya 5. Di sini kenapa head dia di sini barunya di sini? Karena kan dia terpisah nilainya 5 sama di 20. Jadi head di sini barunya di sini. Di sini juga baru kita masukkan sini si 5. Maka otomatis head ini bukan di 5 lagi tetapi berpindah ke 20. Gitu. Habis itu ya head-nya pindah ke 20, itu aja intinya. Dan ini ada list ya, karena next di sini, next yang di sini nih, atau nilai yang di sini tuh akan disimpan oleh si next yang di sini di node ke-1 gitu. Lanjut ke yang misalnya disisip. Tadi kan saya udah bilang ada pointer current. Current itu artinya kita akan menyisipkan sebuah data di sekumpulan data gitu. Jika head sama dengan 0 berarti datanya kosong, maka head sama dengan node, current sama dengan node. Berarti dia akan sama-sama di sini. Head, current, dan node akan sama-sama akan bergabung menjadi satu. Jika tidak, maka di sini ada node C next, ini kan C next. Head sama dengan current. Lanjut, dia akan bergabung di sini, currentnya disisip. Jadi di sini akan bernilai head B next, node current B next gitu. Selanjutnya kita akan ke programnya. Yang pertama itu tadi adalah tambah data depan ya.
Ini tambah data depan, tapi sebelumnya kita tuh harus memahami tipe programnya dulu. Yang pertama itu adalah header. Seperti biasa dia punya IOStream dan Conio. Habis itu using namespace ini untuk bahasa C++, terus ini type def struct. Artinya itu dia akan mendeklar ini dua sebagai nilai yang umum atau bersifat global. Selanjutnya ini ada data head dan data tail. Head ini kepala, tail ini ekor. Artinya yang di sini head ini paling atas atau starter dan tail ini paling belakang gitu. Di sini ada pemanggilan void awal. Kenapa? Karena di sini nanti kita akan memanggil void awal nih. Di sini akan memanggil void awal. Awal itu apa isinya? Awal itu isinya head sama dengan 0. Artinya awal itu tidak ada apa-apa. Jadi head itu sama dengan nilainya kosong. Baru di sini ada bool is empty. Bool is empty adalah mengecek nilai kebenaran dari si empty ini. Apakah dia benar-benar kosong atau dia enggak kosong. Jika head sama dengan 0, maka dia kosong. Maka dia return true. Jika dia salah, maka dia return false. Selanjutnya itu adalah void tambah data depan. Nah, di sini kan ada tanda panah nih. Itu tuh artinya jadi di sini next ini sebagai link atau link. Terus di sini nilai ini sebagai data atau infonya. Seperti yang saya bilang tadi, next ini akan mengakses node kedua dan next di node pertama akan diakses oleh pointer. Maka kita akan memasukkan data yang baru. Kita masukkan data kali baru. Ini maksudnya data ini kan banyak, ada data baru, data bantu, data hapus. Maka dia akan akan kita buat bintang ini untuk menandainya kalau dia itu namanya data baru. Selanjutnya baru new data, terus baru nilai data baru. Berarti misalnya kita akan memasukkan data baru ini 1. Misalnya kita akan memasukkan angka 1. Misalnya kita akan memasukkan angka 1, terus baru nilai ini akan tersimpan angka nilai 1. Kenapa? Baru nilai, nilainya ini akan tersimpan nilai 1. Selanjutnya, baru next sama dengan 0. Jadi kan akan jika ada yang masuk ke depan, maka dia akan menyimpan selanjutnya ini. Harus ada selanjutnya. Terus kita akan cek. Ini kita hapus dulu ya. Kita akan mengecek apakah itu kosong, apakah itu enggak. Maka jika kosong, dia akan menjalankan ini. Jadi head sama dengan baru, head next sama dengan 0. Seperti ini aja kita jelasin ya, biar enak. Tapi tunggulah ini dulu ya. Head sama dengan baru. Head next sama dengan 0. Berarti head yang bersifat next akan menjadi 0 jika dia is empty, jika dia kosong. Kita akan memasukkan ini. Jika dia kosong, terserah dong kita memasukkan datanya di depan apa di belakang karena itu akan bernilai sama. Maka di sini yang pertama ini dan ini itu akan bernilai sama. Tambah data belakang dan data depan ini akan bernilai sama dengan ini. Kita buatnya. Terus jika dia kosong, maka ini sama. Ini sama ini akan bernilai sama. Begitu. Jadi kita akan menjelaskan langsung 2 program aja. 2 void. Maka head sama dengan baru. Berarti tadi data barunya tuh misalnya head sama dengan 1 gitu. Head sama dengan 1. Baru head next sama dengan 0. Berarti 1 dia akan menyimpan dan next dan 0. Gitu. Kita hapus lagi ya. Selanjutnya, jika dia else nih. Yang pertama dulu kita buat di sini. Baru next sama dengan head. Kenapa barunya jadinya head? Karena dia akan masuk datanya di pertama. Berarti di sini barunya misalnya kita akan memasukkan angka 0. Baru 0 a quarter pointer nih sama next sama dengan head. Baru head sama dengan baru. Berarti 0 sama dengan si baru gitu. Makanya 0 itu jadinya nanti di depan dia. Selanjutnya itu ada yang tambah belakang.
Gimana jika tambah belakang? Kan saya udah bilang tadi pertama, dia kalau misalnya linked list itu akan diakses dari yang pertama hingga ke terakhir. Maka dari itu kita akan membuat di sini tuh bantu sama dengan head. Bantu ini untuk seperti variabel tambahan, makanya di sini ada bantu. Itu terserah kalian mau buat P, mau buat TEMP, variabel lainnya itu boleh. Itu saya buatnya di sini bantu karena biar enak. Jadi dia ini tuh tempat untuk membantu kita memasukkan data gitu. Enaknya di linked list ini itu dia kita nggak perlu tahu seberapa banyak data yang mau kita buat. Kalau di array kita kan harus mendeklar dulu di awal kita mau buat berapa data, misalnya 1000 atau berapa. Jadi data kurung sikut 1000. Kalau ini nggak ada, jadi terserah kita memasukkan berapa gitu. Kita lanjut di sini bantu sama dengan head. Di sini while sama dengan bantu next. Tidak sama dengan null. Dia akan mengulang selama bantu sama dengan next tidak sama dengan null. Gitu. Jadi bantu-bantu ini akan berpindah-pindah. Bantu itu gini ya ceritanya tuh. Ini. Di sini tuh akan bernilai bantu. Next ini akan bernilai bantu. Jadi jika kita ingin mendapatkan di belakang, maka kita harus mengakses ini. Kita mengulang ini, kita mengulang ini, kita mengulang ini, dan kita akan mengulang yang ini. Gitu. Jadi dia akan selanjutnya akan bernilai jika dia akan mengulang banyak selama dia udah sampai sini, dia akan berhenti. Makanya di sini dia akan buat dia mengulang jika tidak sama dengan null. Berarti kalau misalnya bantu next sama dengan null, maka dia akan keluar. Maka di sini bantu next sama dengan baru. Barunya ini berapa? Kita masukkan datanya. Misalnya data yang kita masukkan 9. Berarti bantu next sama dengan 9 gitu. Selanjutnya hapus depan. Jika ini hapus depan dan hapus belakang ya. Hapus depan ya gampang aja karena yang dihapus adalah si head. Dia data hapus integer D. Integer D ini angka yang mau kita hapus. Jadi nanti dia D ini sebagai head-nya gitu. Terus lanjut, ini jika dia tidak kosong. Maka jika dia kosong akan mencetak masih kosong. Selanjutnya itu adalah head next tidak sama dengan null. Jika head next tidak sama dengan null, iya, karena kan datanya ada. Kalau dia head next sama dengan null, berarti datanya tidak ada. Maka jalankan ini. Hapus sama dengan head. Head ini kepala. Jadi misalnya yang kita masukkan input tadi kepalanya si 0 tadi kan. Maka hapus 0. D sama dengan 0 nilai. Maka head sama dengan hapus nilai. Delete si hapus. Maka si hapus ini akan di-delete. Yang si head ini akan di-delete. Gitu. Kita lanjut ke data belakang. Sama seperti tadi, tetapi dia akan menggunakan variabel bantu seperti yang tadi juga. Jadi dia akan mencari bantu-bantu next. Kalau jika dia udah sama dengan null, maka dia akan udah ketemu. Dia akan menghapus si bantu next. Bantu next ini kan data baru yang misalnya kita input dari belakang. Terus kita menggunakan variabel TEMP. TEMP ini tempat, jadi kita harus menghapus nilai tempat itu. Maka bantu next akan bernilai 0 gitu. Jadi yang paling akhir akan bernilai 0. Selanjutnya void cetak. Di sini akan bernilai baru akan dicetak lagi nih, akan bernilai seperti ini. Dan jika dia tidak kosong, maka akan menjalankan ini. Jika dia kosong, maka dia akan mencetak masih kosong. Selanjutnya itu ada bantu head. Bantunya itu berubah menjadi head. Terus kita akan mencetak bantu nilai. Berarti nilai ini akan yang dicetak. Berarti dia akan mencetak 0, spasi, 1, spasi gitu. Dia akan mengulang selama bantu tidak sama dengan 0. Kenapa gitu? Karena bantu tidak sama dengan 0 akan berarti dia akan bernilai paling akhir gitu. Ini akan bernilai paling akhir, data akhir gitu. Jadi dia akan mencetak bantu sama dengan bantu next.
Next ini seperti nama pointernya aja, jadi kita tinggal manggil next gitu. Enggak seperti array ya. Selanjutnya clear. Begitu juga dengan clear, dia akan menggunakan while. Kenapa? Karena dia tidak menghapus sekaligus semua, tetapi dia akan menghapus satu-satu dulu. Dia akan menghapus sampai bantu itu akan bernilai 0. Di sini mindset kita adalah bantu itu tidak sama dengan 0. Jadi, jika bantunya sama dengan 0 itu kan artinya kosong atau tidak bernilai. Jadi mindset kita di sini adalah bantu itu jika kosong, maka dia data sudah di akhir gitu. Maka dia akan head, dia akan mencetak head sama dengan 0, berarti data kosong gitu. Selanjutnya adalah panjang. Panjang ini sama juga dengan jumlah data yang kita masukkan gitu. Berapa kita masukkan. Jika dia tidak kosong, pertama dia akan mendeklar boleh count, boleh jumlah atau apapun itu sama dengan 0. Maka dia jika tidak kosong berarti ada 1. Kemungkinannya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu kan. Dan lanjut, count itu 1, berarti dia 1. Bantu, ini declare kayak di awal tadi. Habis itu jika bantu next sama dengan 0, apakah sama dengan 0? Maka dia akan quote 1. Jika berarti kita jumpa ini langsung 0. Berarti langsung di akhir. Maka dia akan mencetak angka 1. Berarti cuma 1 data yang kita masukkan. Tetapi jika tidak, maka dia akan count plus. Berarti dia akan tambah countnya. Berarti si 2. Jadi kita ketemu lagi, dia akan berhenti selama bantu next tidak sama dengan 0. Dia akan berhenti selama bantu next sama dengan 0 gitu. Artinya angka sudah sampai di akhir gitu. Jika dia kosong, maka dia akan count 0 gitu. Lanjut, ini tadi insert posisi. Insert posisi itu artinya sama kayak tadi tuh. Artinya tuh dia membutuhkan pointer current atau menyisipkan. Nah, ini programnya aja tapi logikanya itu seperti ini tadi. Logikanya itu seperti ini. Jadi dia akan menyisipkan, node akan menambah setengah-tengah di node, terserah posisi kita di mana. Maka dia akan menggunakan variabel pre ini artinya sebelum atau previous, cur ini current. Jadi dia akan mencetak ini 3. Bukan mencetak sih, akan menyimpan data, terus dia current berubah menjadi head. Seperti ini tadi kan. Current sama dengan head. Nih. Current sama dengan head. Head current. Lanjut, dia akan mengulang posisi yang mau kita inginkan di sini. Maka dia akan bantu nilai ini kayak node yang akan kita buat gitu. Nodenya itu bantu ini kayak next, dan nilai ini kayak data mana yang mau kita masukkan gitu. Jadi data baru ini akan disimpan sebagai nilai. Lanjut, ini pre sama dengan next sama dengan bantu. Bantu next sama dengan current. Sama dengan hapus posisi, itu yang kita butuhkan hanya posisinya aja yang mana kita hapus gitu. Sama. Setelah itu udah habis ya. Boleh kita run programnya. Kita run. Maka di sini ada ini current, ini kita cur ya. Selesai. Oke. Ini yang salah itu typedef was ignore this declaration, itu karena kita pakai typedef. Baru di sini kita buat ini tuh errornya 0 tapi warningnya 1. Warningnya itu tadi typedef. Kita run aja. Dia akan mencetak pilihan yang mau kita masukkan. Misalnya di sini kan tadi ada clean screen ya. Clean screen nih, semuanya ada clean screen, case 3, case 2, clean screen. Jadi dia tuh nggak capek kita buat banyak kali outputnya gitu. Ya, kayak gini tuh. Misalnya kita masukkan 1 insert depan. Berarti kita akan masukkan, nah dia langsung hilang yang pilihan tadi langsung hilang. Clean screen gitu. Clear screen. Baru data depan 1 masuk, kita masukkan.
Terus kita akan milih lagi mau masukkan belakang misalnya 2, masukkan data 2, data belakang 2 masuk. Lanjut lagi kita mau masukkan 3 nih, insert posisi. Masukkan posisi yang Anda inginkan. Kita masukkan posisi 2. Kita masukkan data yang ingin kita masukkan itu adalah 3. Jadi yang dicetak seharusnya itu adalah 1, 3, dan 2. Kita coba di 7, 1, 3, 2. Lanjut, kita akan menghapus angka 3. Maka kita akan delete posisi. Masukkan posisi yang Anda inginkan adalah 2. Maka kita akan tampil lagi 1, 2. Karena 3 tadi udah kehapus. Lanjut lagi, kita akan insert belakang, insert depan boleh. Insert depan lagi, kita akan masukkan angka 0. Terus kita akan tampil data 0, 1, 2. Kita lanjut lagi, kita panjang linked list ya. Berarti 3 benar ya, 0, 1, 2. Lanjut ke mana lagi ya? Delete posisi aja ya lagi. Oh enggak, delete belakang aja, delete belakang 5. 2 terhapus kan, 0, 1, 2. Kita akan mendelete depan. Delete depan itu adalah 4. Maka 0 terhapus. Jadi tinggal si 1. Jadi kita 7, 1 gitu. Udah seperti ini aja programnya. Dia kalau bedanya itu kalau QW dia akan menghapus data yang paling depan dan akan menambahkan data yang paling depan gitu. Kalau stack dia akan menghapus belakang dan akan menambahkan juga di belakang. Sedangkan linked list ini bisa langsung mencakup semuanya tapi dia tidak menggunakan array gitu. Dia akan menggunakan pointer dan nude atau kapsul-kapsul yang seperti tadi yang saya sudah jelaskan gitu. Terima kasih, di sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Boleh teman-teman, jika teman-teman masih penasaran, boleh buat ininya tuh di kertas sele-sele. Jadi ini tuh akan kita declare sebagai nilai. Jadi misalnya kita akan masukkan angka 9, bener nggak outputnya tadi seperti itu gitu. Jadi misalnya nih tambah data belakang, kita buat tuh baru sama dengan new data, berarti baru nilai akan bernilai 9 misalnya data barunya. Baru next bernilai 0 gitu. Jadi head sama dengan 9. Boleh di kertas sele-sele. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kesilapan saya atau kesalahan saya mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.